saat itu saya kayak dinolkan gitu, kayak nggak ada yang bisa saya sombongkan lagi, yang saya punya Allah, anak udah saya ikhlas, nama baik udah ini, keluarga yang mungkin kita selama ini jaga gitu ya, yang mungkin kata orang apa nanti kalau cerai, kalau pisah, kalau jadi janda gitu ya, itu tapi kayak udah lepas aja waktu saat itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbir li sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini jumpa lagi kita di program Inspirasi Ramadan. Bahagia bersama keluarga, meraih pahala berlimpah. Kali ini program Inspirasi Ramadan berlangsung dari restoran Nampan Raja, kafe jajanan khas warisan Nusantara di Bukit Cimanggu City. Nah, kali ini tema kita sangat spesial, inspirasi manajemen hati untuk meraih pahala berlimpah di bulan Ramadan. Temanya spesial, narasumbernya pun spesial. Bersama Dr. Gigi Karissa Grani. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur sekali, terima kasih berkenan memenuhi undangan kami dari komunitas Ibu Hebat. Jadi komunitas Ibu Hebat ini suka ada yang nanya, Dok, emang ibunya udah hebat-hebat? Gitu, suka ditanya gitu. Ya ada, ya pengennya gitu, pengennya jadi ibu hebat. Yang kalau ibu hebat, definisinya komunitas ibu hebat itu adalah ibu yang bahagia dan produktif di dalam menjalankan peran kami, peran ibu-ibu ini sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat. Itu visinya ya Dok ya, jadi happy and produktif di dalam menjalankan semua perannya. Nah, happy-nya kalau di komunitas ibu hebat itu adalah bagaimana kami terampil mulutnya tersenyum, terampil hatinya bersyukur, dan terampil beramal soleh. Itu happy-nya. Kemudian produktif di dalam kami dalam menjalankan peran itu 4 C produktifnya tuh. Kami singkat biar kami semua mudah mengingat ya. 4 C-nya itu yang pertama terampil berkomunikasi cinta. Komunikasinya ibu hebat tuh komunikasi cinta, Dok. Kemudian yang kedua, ibu hebat itu ibu yang punya visi, mau dibawa kemana nih keluarga. Ya, kemudian juga bisa mendampingi Ananda mengejar visi hidup mereka. Kemudian yang ketiga, ibu hebat itu ibu yang bisa mengenali potensi Ananda dan melejitkan. Kemudian yang keempat, ibu yang terampil berkolaborasi dengan semua stakeholder pengasuhan. Nah, itu arahannya kami gitu ya Dok ya, di dalam mau jadi ibu hebat tuh yang begitu, itu yang kami kejar. Jadi kalau sudah jadi ibu hebat apa belum, sedang berusaha semua gitu Dok. Iya. Nah, sahabat sekalian, ibu hebat sekalian, nah mohon izin memperkenalkan narasumber kita kali ini gitu ya Bu Dokter ya. Pendidikan terakhir Magister Manajemen Kesehatan Rumah Sakit Universitas Esa Unggul tahun 2017 sampai 2019. Aktivitas saat ini sebagai istri, dan ini yang wow buat saya, ibu dari 7 orang putra dan putri, Masya Allah, Subhanallah. Dan ASN sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ya, sekali lagi nih ya, di tengah kesibukan yang wow, Dokter berkenan untuk memenuhi undangan kami. Terima kasih banget gitu ya Dok ya. Teman-teman juga kalau komunitas Ibu Hebat ini sudah ada di beberapa kota. Memang pusatnya di Bogor, jadi sudah ada di Tulungagung yang aktif juga, di Bima, kemudian di Banten, kalau anggotanya udah yang di luar negeri juga ada, yang di Hanover, yang gitu-gitu udah ada. Kalau anggotanya nyebar, tapi yang secara Samarinda itu yang secara
komunitasnya aktif menyebarkan visi ini gitu. Perkenalkan saya Dini Sumaryanti, saya founder dari komunitas Ibu Hebat. Jadi sebenarnya kalau cerita tentang Ibu Hebat ini, Dok, mulainya tuh ibu-ibu di TKIT Al Muhajirin di komplek IPB 2. Ya di situ saya ada sekolah mengelola playgroup dan TK. Ibu-ibu yang suka duduk-duduk. Biasa kan nungguin anaknya. Jadi asalnya dari situ, dari ibu yang duduk-duduk ini ngerasa oh sayang ya kalau obrolan-obrolan kita ini cuman berhenti di para wali murid. Jadi alhamdulillah beberapa ibu-ibu juga sudah terbiasa berorganisasi, punya visi, mereka yang menyebarkan. Gitu. Dari Itu tahun berapa berarti? tahun berapa ya? Kita udah tahun ke-7 ini. Jadi tahun berapa tuh? Oh, kok tahun ke-6? Iya. Iya, itu. Kalau saya ini orangnya kalau ditanya angka, saya lupa. Oke. Itu tadi sahabat sekilas tentang narasumber kita kali ini. Dr. Gigi Karissa Grani. Ica. Dr. Ica ya kita panggilnya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Nah, kali ini kita akan menggali inspirasi dari Dr. Gigi Ica. Dalam hal manajemen hati nih, biar tazkiyatun nafs dalam meraih pahala berlimpah di bulan Ramadan di sela kegiatan beliau yang seabrek tadi. Kayaknya kalau baru mikir jadi istri dan 7 putra ngasuh putra putri 7 aja itu udah abrek gitu ya. Ini tambah masih jadi ASN, masih jadi influencer gitu ya, Dok ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol ala Ibu Hebat dengan Dr. Gigi Ica, kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Dok, Ramadan kita semua paham itu kayak hadiah ya buat umat Islam ya, Dok ya. Berlimpah keberkahan, berlimpah ke kemuliaan, ampunan, rahmat gitu. Kayaknya nggak ada kaum muslimin yang nggak pengen mendapatkan itu. Tapi nggak bisa dipungkirin, namanya ibu pasti ke distract-nya banyak tuh ya untuk mendapatkan pahala berlimpah, ampunan dan sebagainya tadi. Karena kita tahu salah satu yang yang berpengaruh terhadap besar kecilnya pahala itu kan hati kita ya, Dok ya. Suasana hati ibu, anak 7, istri dengan segudang aktivitas pasti banyak distract-nya ya, Dok ya. Nah, hari ini nih pengen tahu nih, Dok, gitu. Gimana di bulan Ramadan itu Dokter Ica bisa mengmanage hatinya, gitu. Tapi sebelum dokter cerita memanage hatinya, boleh kita tahu Dokter Ica ini mu'alaf ya, Dok ya. Ini tahun keberapa Ramadan, Dok? Kelima. Tahun kelima Ramadan. Dari 2020. Oke. Boleh tahu nggak awalnya dulu waktu Ramadan pertama itu apa yang dirasa gitu ya? Bagaimana memanajemen hatinya di tahun pertama dulu ceritanya, Dok? Oke, ya. Makasih Bu Dini. Jadi alhamdulillah saya juga senang sebenarnya ya bisa diundang ke komunitas Ibu Hebat. Semoga ketularan juga nih bisa jadi ibu hebat gitu. Kayaknya udah hebat deh. Karena memang masih kita belajar terus ya, dan makin belajar rasanya makin kayak nggak kayak makin banyak yang nggak taunya gitu ya. Makin kita kayak belajar ilmu parenting ya misalnya gitu kan. Itu juga kayak ada yang baru lagi ya gitu. Jadi
Itu saya terima kasih bisa ada di sini, bisa ketemu Bu Dini juga dan teman-teman di lokasi Nampan Raja ini ya, Masya Allah itu dimudahkan juga bisa di sini ya. Kalau mengingat Ramadan tahun pertama itu saya masih ngumpet-ngumpet, kalau bisa dibilang ya Allah. masih banyak yang nggak tahu kalau saya sudah kembali ke Islam. Gitu. Jadi saya lakukan itu sembunyi-sembunyi ya gitu. Di rumah, alhamdulillahnya waktu itu nggak terlalu ngeh, karena waktu di agama sebelumnya pun saya sering melakukan puasa, tapi kan mungkin caranya beda gitu ya. Jadi kalau saya nggak makan tuh orang rumah tuh nggak terlalu heran gitu ya, mungkin lagi puasa ya. Gitu. Jadinya waktu Ramadan pertama saya ingatnya itu masih ngumpet-ngumpet gitu. Yang saya struggle itu karena ngumpet-ngumpet tadi, tarawih kan panjang ya, minimal ya 8 tambah 3, 11 rakaat lah minimal itu kan. Nah, sementara yang biasanya cuman 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat yang wajib itu aja, sembunyi-sembunyi. Nah, gitu. Jadi mau udah rakaat ketiga, keempat, udah mau terakhir, denger langkah kaki itu, saya bisa berhenti, bisa ulang lagi gitu. Karena masih dalam sembunyi-sembunyi. Jadi waktu itu saya agak khawatir juga gitu, terus terang, ya Allah nanti pas sholat tarawih gimana ya gitu ya, 11 itu dapat nggak ya gitu kan, karena 4 aja itu perjuangan gitu ya, sampai saya tuh setiap habis selesai sholat satu, alhamdulillah ya Allah gitu ya, mudahkan supaya bisa sholat berikutnya, termasuk tarawih waktu itu kan baca buku panduan sholat gitu ya, salah satunya jenisnya ada di sholat sunnah, ada sholat tarawih gitu ya. Nah itu saya cuman ya saya lakukan bagian saya belajarnya aja deh gitu ya, sambil berdoa minta tolong Allah mudahkan. Dan Masya Allah ya, waktu saya pulang kantor gitu ya, waktu saya udah berdoa ya Allah mudahkan, saya pulang ke rumah tuh rumah kosong. Jadi ternyata anak-anak lagi dibawa suami saya yang pertama itu ke rumah mertua. Jadi rumah itu kosong. Saya bisa sholat dengan tenang sampai selesai, pagar dibuka. Ya Allah, udah pulang lagi. Ya, jadi benar waktu yang saya ingat sih waktu Ramadan waktu itu seperti itu. Satu lagi waktu itu memang saya kan syahadat tuh 15 Maret 2020. Nggak lama itu bulan Aprilnya kalau nggak salah masuk bulan Ramadan. Nah itu waktu itu saya sempat berdoa, ya Allah saya ketahuannya itu kalau udah selesai baca seluruh terjemahan Al-Quran karena belum bisa baca bahasa Arab ya. Waktu itu saya minta seperti itu sama Allah gitu, berdoa. Kenapa? Karena saya tahu suami saya yang pertama seperti apa gitu kan, keluarga beliau seperti apa, yang mereka kan dulu tuh kita aktivis gereja gitu lah ya gitu ya, pemimpin gereja gitu kan waktu dulu gitu. Jadi pasti ya minimal pertanyaan adalah tahu apa tentang Islam? Emang udah pernah baca Al-Quran? Mungkin gitulah perkiraan saya pertanyaannya. Makanya saat itu saya berdoa, ya Allah gitu ketahuan. Dan betul, Masya Allah gitu ya. Dikabulkan Allah. Selesai saya membaca seluruh terjemahan Al-Quran, 1-2 hari kemudian itu saya ketahuan. Yang pertama ketahuan itu baru alat sholatnya doang. Saya masih bisa ngeles. Punya siapa ya? Nggak tahu ya punya siapa gitu ya. Pura-pura nggak tahu gitu ya. Gitu. Tapi ya pasti tetap ketahuan sebenarnya gitu kan. Nah, yang kedua kalinya 2 minggu kemudian saya ketahuannya itu udah nggak bisa ngeles karena posisi sudah pakai mukena sedang mau sholat tahajud. Yang saya pikir jam 3 pada tidur kali. Memang saya biasanya di tempat blind spot dari CCTV. Nah kali ini saya pikir di kamar nggak apa-apa lah ya, di kamar anak kan saya sejak saya syahadat karena suami belum seiman ya. Jadi waktu itu saya langsung tidur di kamar anak. Sejak saya tahu kalau haram ya berhubungannya. Saya pikir aman loh sudah pada tidur. Saya sholat. Nah baru takbiratul ihram tuh langsung, biasanya langkah kaki saya dengar. Ini saya nggak dengar sama sekali langkah kaki, yang ada langsung jegrek, pintu dibuka. Dan langsung lampu dinyalain. Dan itu saya udah nggak bisa ya, udah kegep, ketangkep basah gitu ya. Itu yang akhirnya ketahuan lah di situ. Itu
Ramadan. Nah, setelah itu kan ya suami mungkin shock ya. Jadi lumayan ada sedikit kekerasan lah gitu ya. Diseret, dibanting ke tembok, dibawa ke mertua tuh saya pahanya masih dipukul lagi gitu kan, sampai ruas jari beliau tuh bekas gitu ya di paha. Itu saya ingat waktu itu saya juga dikasih minum sama mertua gitu ya, suruh minum gitu ya. Tapi saya pikir saya udah nggak jadi sholat tahajud, nggak jadi sahur, nggak jadi sholat subuh, masa batal puasa, saya pikir gitu. Terus ya udah saya cuman tempelin aja gelas tuh, 2 kali ditawarin minum, saya tempelin di gelas, cuman kayak gitu aja gitu. Terus ya udah diam itu saya di situ, hanya zikir aja. Dibilang segala macam tuh saya zikir aja. 3 waktu itu cuma baru bisa istighfar ya, astagfirullahaladzim gitu. Terus doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim. Udah, itu aja. 3 itu saya ulang, dibilang apa, kemasukan setan ya. Terus apa, segala macam lah. Itu tuh saya diam aja. Ya, kemarin berdoa sama siapa, yang memberi mujizat di hidup kamu siapa, gitu-gitu. Tapi di hati saya cuma bilang, bukankah Allah bisa pakai siapa aja, gitu kan, untuk mirim pertolongan buat kita, gitu kan. Gitu. Jadi yang saya ingat Ramadan tahun pertama seperti itu sih gitu. Tapi alhamdulillah ya, apa namanya, ya lewat situasi itu gitu ya, kok ya Allah kasih kekuatan, keteguhan untuk tetap dalam Islam gitu ya. Mungkin di saat orang belum banyak yang tahu saya masuk Islam, bisa mundur ya, mumpung belum banyak yang tahu saya balik lagi aja gitu ya. Tapi kok ya Allah itu ya kasih keteguhan untuk apapun tantangannya gitu ya. Waktu itu yang paling berat bagi saya kan kehilangan anak ya. Kalau sampai anak-anak, waktu itu anak saya 3, itu apa nanti kalau ini gimana gitu ya. Tapi Allah kasih kekuatan waktu itu, ya udah, kalaupun anak saya diambil, saya kehilangan anak-anak, toh Allah Maha mengembalikan gitu kan. Mengembalikan katanya lebih baik ya dari yang diambil dari kita gitu. Tapi kalaupun Allah nggak kembalikan juga so what gitu ya. Aku waktu mikir gitu sih, jadinya kan Allah udah lebih dari cukup buat saya gitu ya gitu. Jadi waktu itu kira-kira kalau diingat Ramadan pertama, masih ini ya, masih bergejolak. Ya Allah. Alhamdulillah gitu. Nah, Aduh, saya speechless. Ya Allah, subhanallah. Tahun pertama. Iya. Kalau tadi saya lihat cara memanage hatinya ketika ketahuan itu dengan diam, zikir, doa, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Itu apa yang terfikirkan pada saat itu, Dok? Waktu itu saya cuma pikir saya nggak bisa berharap mengandalkan manusia. Saat itu saya cuma mikir saya lagi cuma sendiri sama Allah. Udah. Jadi apapun masalah yang saya pikirkan, saya khawatirkan itu curhatnya kayak sama Allah aja, kayak gitu ya. Gitu. Jadi waktu itu gitu, setiap ada apa saya khawatirkan gitu dalam perjalanan ya, terus alhamdulillah akhirnya kondusif gitu kan, keluarga suami waktu itu juga menerima ya, akhirnya kami mutusin berpisah baik-baik gitu ya, karena akidah ini ya gitu kan. Itu terus setelah itu juga apa namanya, Allah tuh kayak apa ya, tetapin gitu ya untuk tetap berharapnya sama Allah gitu. Terus kalau saya khawatir misalnya nih takut anak-anak dualisme nih, Senin sampai Jumat dia kenalnya Islam, Sabtu Minggu misalnya dibawa dedinya ke tempat ibadah yang satunya tuh gimana gitu ya. Itu saya curhat sama Allah gitu ya. Ya Allah, aku pengen anakku yang paling kecil, yang ketiga itu kan belum pernah kena babi, belum pernah dibaptis. Mudah-mudahan ya Allah dia bisa langsung kenal Islam, sekolahnya langsung pelajarannya yang kelas Islam gitu kan. Tapi aku nggak mau malsukan tanda tangan atau bohong ke sekolah kayak gitu kan, karena pasti tetap butuh tanda tangan dari papanya gitu kan. Terus ya itu semua saya sampaikan sama Allah gitu. Dan di situ Allah kasih pertolongan gitu ya. Memang waktu itu ya kita ada ikhtiar, saya ngerasa kita ada ikhtiarnya gitu kan, tapi juga selebihnya juga Allah gitu. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Waktu itu saya kerjasama sama Mbak di rumah. Mbak, ini bismillah ya kita jihad, saya bilang. Kita jihad. Ini saya sekolahin ke kelas Islam gitu ya. Cuman
keluarga belum ada yang tahu, kakak-kakaknya belum tahu nih, gitu kan. Kakaknya juga masih yang di kelas non-muslim ya. Terus habis itu, nanti setiap ada worksheet yang agama Islam, tolong umpetin ya Mbak, gitu. Kayak gitu-gitu, sampai seperti itu. Itu juga saya ke sekolah nggak pakai bohong. Jadi waktu itu diminta tanda tangan bapaknya, ini qadarullah ya, suami saya yang pertama itu divonis kanker usus stadium 4, bulan Maret gitu, 6 bulan kemudian bulan Agustus beliau meninggal gitu ya. Nah, waktu kondisi yang baru divonis itu, saya daftar anak tuh ya, bulan-bulan Juni ya, daftarin anak sekolah itu. Saya waktu diminta tanda tangan ini, saya bilang, "Aduh maaf, papanya lagi sakit," saya jelaskan gitu. "Oh yaudah, namanya aja Ma." Jadi saya cuma nulis nama papanya tanpa harus memalsukan gitu. Jadi ya antaranya hal itu dah. Waktu saya juga pernah diuji ya penipuan masker 378 juta. Itu waktu zaman masker mahal-mahal itu, terus hari H itu barangnya nggak datang, titipan teman-teman yang saya nggak ambil untung sepeser pun gitu ya. Udah sampai dilaporin ke polisi, dituduh saya terlibat lah dalam penipuan masker itu. Terus saya minjem uang kemana-mana buat menggantikan itu, sampai bawa sertifikat rumah itu nggak ada yang nerima. Sampai ada teman saya yang akhirnya minjemin 100 juta, paling nggak untuk nutupi yang udah ini banget, yang orangnya marah banget ya. Yang lain banyak yang alhamdulillah yang teman-teman muslim walaupun belum tahu saya sudah masuk Islam, itu beliau merelakan gitu, membebaskan gitu. Nah itu juga saya bingung waktu itu, kejadiannya bulan April. Yang harus saya kembalikan 100 juta itu di bulan, itu uang proyek beliau yang minjemin buat bulan Juli. Sementara posisi saya pertengahan Juni itu lagi di Pondok Pesantren Mu'alafah Umi Irena Handono, di Sentul ya, dekat sini. Kita pernah Pernah ke berkunjung sana ke situ ya. juga, bertemu Umi juga. Itu tempat saksi bisu. Nah, itu saya sama anak-anak tuh waktu yang habis ketahuan itu sempat diamankan di sana. Nah, itu saya pikir saya praktek aja di masa pandemi itu kan hanya terima yang emergency ya. Nah, itu pun mungkin nggak kekumpul uang 100 juta itu ya. Gimana ini saya harus kembalikan uang itu ya. Sama, balik lagi saya cuma cerita sama Allah. Ya Allah, kasihan temanku nanti proyeknya kalau nggak jadi gara-gara saya kan ya. Gimana ya Allah saya caranya bisa mulangin. Cuman sebenarnya kita enak ya. Sebenarnya cuma disuruh berdoa ngomong gitu ya sama Allah. Nah, itu ya itu Allah bisa bicara dari banyak hal. Salah satu saya lagi baca buku Ustadz Kehilangan Sandal di Masjidil Haram. Beliau zikirnya ya Mu'id, Allah yang maha mengembalikan. Tak pikir kali bisa juga ya mengembalikan uang, itu mengembalikan sandal. Sesederhana itu waktu itu. Pokoknya samina wa atona gitu ya. Tahu apa dikit tak lakuin gitu ya. Waktu dulu juga belum pakai kerudung, ganti gamis, seragam kantor, pakai kaos kaki. Tinggal pas ketahuan pakai kerudung gitu. Ini juga ya Mu'id dari duha sampai zuhur. Zikir itu tiba-tiba habis sholat zuhur dapat WA masuk 3 kali dari Kohani. Ternyata ada kiriman bantuan dari alumni UI, nggak tahu dari tahun berapa aja itu ya. 82 juta totalnya, Masya Allah. Itu sampai ditambah dengan ya tabungan dikit ya di saya, rekening saya langsung telepon kan teman saya, bagi nomor rekening ya, saya mau kembaliin uang kamu. Padahal dia udah dengar kejadian saya lagi masih di safe house lah istilahnya, taunya gitu kan. Jangan, kamu masih butuh, pasti butuh banyak. Alhamdulillah saya udah diganti sama Allah berkali-kali lipat dari yang dipinjemin itu gitu kan. Kamu pegang dulu aja. Jangan, soalnya saya berdoa buat bayar kamu gitu kan. Dan Allah ternyata kasih gitu kan gitu. Terus ya seperti itulah antara lain ya itu ya. Jadi kalau bisa dibilang waktu itu saya selalu hanya husnuzon sama Allah ya gitu. Itu berapa bulan sejak masuk Islam? 3 bulan. 3 bulan. Pokoknya ya? saya tuh di Umi Iren tuh 3 bulan. 3 bulan lagi saya nggak enak ya di Umi Iren tuh, saya beli deterjen, beli minyak itu sama Umi tuh di beras itu dibalikin. Jangan, kamu masih butuh buat anak-anak, pegang dulu kata gitu. Nggak mau dibayar apa, cuma saya nggak enak ya 3 bulan udah menyusahkan lah di masa pandemi. Saya dengan 3 anak saat itu kan, terus akhirnya alhamdulillah dipinjemin rumah.
sama temen lagi, di teman perawat di Puskesmas Kebonjeruk waktu itu, minjemin rumah di Pondok Aren, 3 bulan lagi saya di sana. Saya belum kembali ke rumah asli karena waktu itu masih proses itu perpisahan tadi ya, cerai dengan suami supaya sampai hitam di atas putih itu. Alhamdulillah semuanya dimudahkan saat itu Masya gitu. Allah. Jadi kayaknya itu aja sesederhana, udah pasti tadi bersama kesulitan ada kemudahan gitu kan. Setiap saya mau nyerah gitu, waktu itu sempat saya mikir ya, anak-anak tuh waktu di Umi Iren tuh seminggu nggak buang air besar, susu makan nggak habis, nggak tidur gitu ya. Jadi sampai saya sempat kalau di Umi Iren tuh setiap habis sholat subuh ada kayak kultum gitu ya. Habis kultum saya curhat, Umi, aku zolim gak sih sama anak-anak? Zolim gak sih bawa anak-anak ini? Saya nggak jelas juga, saya setiap ditanya orang, rencananya mau gimana? Nggak tahu. Saya selalu bilang nggak tahu. Gitu. Saya selalu bilangnya, maksudnya ya terserah Allah gitu ya. Nanti kerjanya gimana gitu? PNS-nya berhenti nggak atau gimana? Nggak tahu, saya bilang gitu. Sementara di sisi yang keluarga suami yang pertama itu berpikir kebalikannya. Wah, ini Ica sudah merancangkan sedemikian rupa gitu ya. Kayaknya tuh udah rapih banget, sempurna banget gitu ya. Padahal aslinya mah saya ditanyain itu banyak saksinya deh kalau saya ditanyain ke depan gimana? Nggak tahu. Saya selalu jawab nggak tahu gitu ya. Tapi ya itu Masya Allah ya. Betul itu janji Allah ya waktu kita. Kan Allah melakukan sesuai prasangka hambanya. Iya gitu. Jadi waktu itu udah ikhlas lah semuanya gitu kan. Dapat Quran surat Saba juga ya ayat 37 waktu itu. Dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami gitu ya. Tapi orang-orang yang beriman yang melakukan kebajikan yang akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi yaitu dalam surga gitu kan. Terjemahannya waktu itu saya itu terus udah habis itu saya lepas. Paling berat saya kan anak-anak. Kalau uang juga udah nggak ada gitu kan. Jadi waktu itu saya udah paling buruk, saya kayaknya udah nggak punya apa-apa ya itu tadi waktu penipuan masker kan nama baik juga hilang, kepercayaan orang hilang ya mungkin kalau saya jualan nih yang buka bisnis nggak ada yang percaya mungkin ya, karena kan tadi pernah udah kejadian nggak datang barangnya gitu kan, jadi itu saya waktu saat itu saya kayak dinolkan gitu, kayak nggak ada yang bisa saya sombongkan lagi, yang saya punya Allah, anak udah saya ikhlas, nama baik udah ini, keluarga yang mungkin kita selama ini jaga gitu ya. Yang mungkin kata orang apa nanti kalau cerai, kalau pisah, kalau jadi janda gitu ya. Itu tapi kayak udah lepas aja waktu saat itu gitu. Masya Allah, 3 bulan ya, ibu-ibu hebat. Yang saya notice nih dok, ya 3 bulan tapi sudah punya level keimanan, sudah punya level keyakinan kepada Allah. Aduh, aku pengen nangis. Masya Allah. Masya Allah, ya. Belajar banget kami dok. Sudah bisa 3 bulan baru mengenal Islam, baru masuk Islam, tapi level keimanan, itu masalah keimanan ya, menyerahkan diri semua pada Allah, berpasrah, cobaan itu sampai dinolkan sama Allah. Dokter itu bisa terus gitu ya, terus di dalam keyakinan itu yang saya penasaran itu sebelum dokter masuk Islam itu yang bikin saya penasaran. Tapi kalau yang sesi ini kita jawab nanti di sesi berikutnya ya dok. Ya ini buat berikutnya. Penasaran kami gimana sih itu prosesnya bisa dokter 3 bulan tapi Masya Allah gitu ya, level keimanannya dengan cobaan yang sebegitu besar tetap bisa menata hati. Salah satu tadi yang saya tangkap, keyakinan itu muncul dari salah satunya dokter itu selalu mengatakan bahwa Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Dan surat Saba tadi ya, dokter bisa merelakan, udah nggak punya apa-apa, nggak apa-apa anak juga gitu ya. Seperti itu gitu ya Allah. Semoga gitu ya kita semua nih yang nonton podcast ini, sahabat-sahabat ibu hebat semua bisa Allah beri keimanan, keyakinan dengan sebegitu kuat. Apapun cobaan yang Allah beri, kita tetap yakin bahwa
itu ternyata bentuk cinta Allah ya dok Betul, ya. betul, Dicoba Masya kayak gitu jebret Iya, gitu ya. Allah mau menaikkan derajat Iya, dokter. iya, Masya Ya. Allah. Malah dengan itu dokter banyak menginfluence, memberi inspirasi kita aja. Saya udah dari lahir dok, udah masuk Islam udah dari lahir. Dari zaman mahasiswa udah ngisi-ngisi kajian. Tapi nggak tahu ya kalau dicoba seperti itu level keimanannya bisa tetap saya jaga atau tidak. Gitu dok. Dan ketika kita bisa minimal ya kita itu bertanya gitu ya, ini halal nggak ya? Berarti kan itu bentuk kehati-hatian kita ya. Termasuk anak saya waktu ini aku nggak bisa puasa karena ini ada uzur ini nggak apa-apa nak. Gitu saya langsung ngomongin nggak apa-apa nak. Tapi anak saya langsung mana dalilnya Umi? Bagi Umi dalilnya Umi. Gitu. Aku nggak mau salah, aku nggak mau berdosa. Itu saya sampai orang aja nggak nyari dalilnya. Cuma aku pernah tahu katanya nggak apa-apa kalau ada uzur syar'i gitu kan. Gitu kan. Terus dia minta. Dia sampai saat itu masih belum batalin karena dia belum ketemu dalil sahihnya. Hati-hati. Itu yang saya belajar itu malah justru dari anak-anak gitu ya. Kesimpulannya manajemen hati itu hati-hati dengan hati.